Jamaah Majlis Kajian Tadabbur Ayatil Quranil Karim rahimakumullah. Pada pagi ini kita melanjutkan majlis kajian tadabbur dan tafsir ayatil Quran kita, di mana pada pertemuan atau pada majlis yang lalu kita telah membicarakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-32 dari surat An-Nisa. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Kita sudah jelaskan beberapa poin yang perlu untuk kita fahami dalam memahami maksud dari ayat ini. Di antaranya adalah bahwa perbedaan di dalam ketetapan kewarisan, begitu juga perbedaan di dalam tugas dan tanggungjawab, bukanlah suatu perlakuan diskriminatif di dalam agama kita, tetapi adalah ketentuan yang dibuat oleh Allah yang Maha mengetahui akan segala sesuatu sesuai dengan hikmahnya. Ia lebihkan sebahagian dibandingkan yang lain sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Karena itu jangan difahami bahwa perbedaan itu sebagai alasan untuk menuduh agama melakukan tindakan diskriminatif antar jenis laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliqul Alim, yang Maha mencipta dan Maha mengetahui, sebagaimana ditutupnya ayat tersebut dengan kalimat innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatunya Maha mengetahui. Jadi jangan ada yang mengira bahawa ketentuan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keluar atau dia tetapkan berdasarkan suatu ketidaktahuan. Itu mustahil ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala alimun, ilmunya wasi'un, ilmunya maha luas. Jadi berbagai macam kritikan yang lahir hari ini terhadap din, terhadap agama Islam, jangan ada pula yang mengira Allah tidak tahu bahawa manusia akan mempertanyakan itu. Allah Maha tahu. Karena itu Dia telah jelaskan lebih dahulu sebelum pertanyaan manusia muncul. Hari ini banyak orang yang mempertanyakan kenapa laki-laki dan perempuan tidak sama saja dalam segala hal. Kenapa ada perbedaan dalam tugas, dalam tanggungjawab? Mengapa laki-laki yang dibebankan berjihad, wanita tidak dibebani? Kenapa laki-laki diberi beban untuk hadir berjamaah dan berjumuah, lakukan solat berjamaah di masjid, itu juga hadir dalam solat Jumat sebagai kewajiban? Mengapa laki-laki ketika hendak menunaikan ibadah haji
tidak dijadikan untuk mereka ketentuan harus didampingi dengan mahram. Itu juga mengapa laki-laki kalau berjalan jauh tidak perlu ada pasangan bersamanya sebagaimana wanita atau mahramnya. Mengapa laki-laki yang diberikan amanah untuk mencari nafkah, biayai kehidupan rumah tangga, menyediakan kebutuhan istrinya, dari banyak pertanyaan mengapa itu jelas di dalam syariat ada beban tanggungjawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Jenis manusia yang terdiri dari dua jenis itu, laki-laki dan perempuan, memang tidak perlu dibantah dan dipungkiri. Memang itu menjadi pertimbangan untuk meletakkan beban ke pundak mereka. Tetapi peletakan beban yang berbeda itu jauh dari apa yang dikatakan oleh sebagian orang yang katanya adalah orang-orang yang menganut faham feminisme, keberpihakan kepada wanita, di mana mereka ingin agar laki-laki dan wanita itu diberi tanggungjawab yang sama, tugas yang sama, peran yang sama, dan segalanya sama. Nah, dari dua cara pandang ini, mana sebenarnya yang meletakkan wanita dalam posisi terhormat? Mana yang meletakkan wanita sesuai dengan qudrah dan fitrahnya? Saya rasa orang yang memiliki hati yang bersih dalam melihat persoalan ini dan memiliki fikiran yang jernih, tentu akan mengatakan bahawa beban yang diletakkan ke pundak seseorang itu tidak boleh melebihi dari qadarnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala Al-Khallaq yang Maha menciptakan manusia dengan ilmunya, Dia ciptakan manusia dengan segala karakteristiknya. Laki-laki dengan karakteristiknya dan wanita juga demikian. Tentu tidak ada yang bisa menolak bahwa wanita dalam kondisi tertentu terhalang untuk melakukan ibadah, terutama ibadah yang bersyarat suci. Wanita dalam kondisi tertentu membutuhkan adanya orang yang menjaganya, yang senantiasa menolongnya, berada di sampingnya. Dalam situasi-situasi seperti itu adalah suatu hal yang lumrah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suami dengan karakter fisik mereka, dengan kondisi mereka yang tidak berhadapan dengan berbagai macam hambatan-hambatan fisik dan psikologis itu, untuk menjadi pengayom, untuk menjadi penjaga, untuk menjadi penanggung jawab atas wanita. Itu bukanlah suatu pelecehan terhadap wanita dan bukanlah suatu aturan yang bisa dijadikan alasan bahwa Islam merendahkan derajat wanita. Tidak ada seperti itu. Nah, jadi kegelisahan sebagian orang karena perbedaan itu ternyata bukan kegelisahan baru. Pertanyaan yang muncul dari sebagian orang hari ini terhadap aturan yang lahir di dalam syariat terkait dengan perbedaan laki-laki dan perempuan ternyata bukan pertanyaan baru. Hari ini banyak orang yang menganggap bahawa
kritikan-kritikan sebagian orang itu adalah suatu gerakan baru yang muncul di muka bumi ini, di mana wanita mulai rasa bahwa mereka di nomor 2 kan di dalam kehidupan. Ternyata setelah kita baca ayat ini, kemudian kita telusuri sebab turunnya, baru kita sadar ternyata ini bukanlah masalah baru, ini masalah lama. Ada muncul rasa di dalam diri wanita. Mengapa? Ada perbedaan di dalam perlakuan terkait dengan kewarisan, terkait dengan hak dan kewajiban. Kenapa ada perbedaan? Nah, hari ini banyak orang yang menganggap itu adalah soalan baru. Nah, muncullah orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai gerakan emansipasi. Seolah-olah emansipasi itu barang baru muncul. Namun ketika kita telusuri dari sebab turun ayat ini, nyata ini bukan barang baru. Ini sudah barang daur ulang rupanya. Sudah lama dahulu orang mempertanyakan, mengapa kami tidak diwajibkan berjihad? Mengapa kami tidak disuruh untuk hadir solat berjamaah sebagaimana laki-laki? Mengapa kami tidak diwajibkan berjumaat? Mengapa kami tidak diwajibkan berhaji kalau tidak ada mahram atau suami? Kenapa? Apakah itu pertanyaan-pertanyaan baru? Ternyata tidak. Jadi yang muncul di zaman modern ini ternyata adalah daur ulang dari yang pernah muncul di zaman lalu. Nah, karena itu jawabannya tidak perlu dicari yang lain aneh-aneh. Jawab saja dan tolong fahami ayat Allah di dalam surah An-Nisa ini. Allah lah yang memberikan tafdhil, keutamaan. La tatamannau, jangan kamu berharap-harap pada apa yang telah dilebihkan oleh Allah dengannya. Jadi ada fadlun min Allah, karunia dari Allah, sesuatu yang didapat oleh manusia tidak dengan jalan ikhtiar. Apa beda fadlun dengan kasab? Fadlun min Allah itu adalah sesuatu yang didapat oleh manusia tanpa manusia mengambil sabab, mengambil langkah untuk mendapatkannya. Itu fadlun. Yang sering kita katakan karunia itu. Ingat kan, ada riwayat, ada umat yang beramal dari pagi sampai zuhur. Di hari kiamat kelak, ketika seluruh umat dihimpun, ada umat yang beramal dari pagi sampai zuhur. Diberikan oleh Allah upah mereka sesuai dengan pekerjaan mereka. Kemudian ada umat yang beramal dari zuhur sampai asar. Diberikan oleh Allah sesuai dengan upah atau imbalan mereka. Ada umat yang terakhir, penutup seluruh umat dan nabinya penutup seluruh nabi, hanya beramal dari asar sampai maghrib saja, tapi mendapat 2 kali lipat. Apa yang ingin kita jelaskan? Apa itu fadlun? Di sini katakan ma faddalallah, apa yang telah dikaruniakan oleh Allah berupa kelebihan. Saya katakan fadlun itu apa? Yaitu ata, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia
yang tidak didapat oleh manusia diperoleh melalui jalur ikhtiar, kasab. Manusia tidak mengah-mengah, dapat saja gitu. Fadlun. Di antaranya ketika kita memahami hadis yang menceritakan kisah ada umat yang beramal dari zuhur sampai asar, sebelumnya ada umat yang beramal dari subuh sampai zuhur, kemudian ada umat terakhir yang beramal dari asar sampai maghrib. Tapi umat yang terakhir mendapat 2 kali lipat. Yang lain merasa, ya Allah, bagaimana kami lama beramal kok kami dapat segini? Apa kata Allah? Hal zalamtukum syai'a? Apakah saya ada menzalimi kalian sedikit pun? Mereka menjawab tidak. Kenapa tidak? Karena mereka telah dijanjikan kalau mereka beramal ini akan mendapatkan upah ini, kira-kira begitu, pahala ini. Seluruh yang dijanjikan itu telah diberikan. Nah, sama dengan umat terakhir tadi juga, amal mereka telah diganjar dengan pahala sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Nah, terus kenapa mereka dapat lebih? Nah, lebih itu telah fadli. Itu karuniaku, kata Allah. Mu'tihi man asya. Aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi kalau orang beragih, awak tidak mengah-mengah, terima salah beragih itu. Kalau ada orang yang punya beragih kepada orang lain, dia terserah dia, itulah kira-kira. Mengawak heboh pula. Apa yang menjadi imbalan bagi pekerjaan kita kan sudah diberikan sesuai dengan kontrak, kira-kira begitu. Ada sebagian orang yang kadang karena rasa hasad, karena rasa dengki dan tamak, orang mendapat, padahal ni dapat orang tu pemberian cuma-cuma, wah heboh loh, bamang kok dia nindak. Ya terserah orang lah, siapa dia lagi. Yang kini yang perlu apa? Apakah jasa imbalan atas pekerjaanmu telah kamu peroleh atau tidak? Ya sudah, kalau situ dah, syukuri itu. Dan tu kok dapat banyak. Tu lebih tu terserah dia, nyolah tu. Kan orang dan punya. Kira-kira begitulah. Itulah fadlun. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala faddala, memberikan kelebihan karunia kepada sebahagian atas yang lain, itu adalah karunia Allah. Ini tidak perlu kamu ukur dengan apa? Dengan ikhtiarmu, dengan kasabmu. Nah, dahulu ada orang yang mencoba-coba membandingkan, oh itu kan zaman jahiliyah, di saat wanita terkurung dalam rumah. Sekarang tidak. Wanita sudah menjadi pejabat karir. Kan ada yang istri jenderal, suaminya kopral. Nah, berarti ini sudah ada usaha yang lebih dari pihak istri dan wanita. Kenapa? Terkait dengan harta masih lidzakari mislu hazzil unsayain. Itu sebenarnya pertanyaan seperti itu sudah ada jawabnya. Jawabnya adalah yang dilebihkan kepada laki-laki dalam urusan kewarisan itu fadlun minallah, karunia Allah. Ada kaitan dengan apa? Dengan ikhtiar yang anda sebut itu. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dibandingkan yang lain, ada maksud dan tujuan. Itu pertanda bahwa seluruhnya lahir dari ilmu Allah yang maha luas. Untuk apa dilebihkan? Ternyata di balik hak itu ada kewajiban yang melekat pada mereka. Dan disitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa segala bentuk ketentuan yang ada dalam syariat itu adalah cara-cara untuk mewujudkan keadilan
dalam menjalankan tugas masing-masing.